Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina al-Mujtabah, Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. صدق الله صدق رسوله. أما بعد. Tokoh agama, tokoh masyarakat yang berkesempatan hadir pada pagi hari niki, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan akhina al-mukarram Bapak Tuan Guru Sofyan MH MH mungkin itu gelar baru beliau, itu banyak gelarnya. Beliau banyak gelar karena ilmunya juga luar biasa, lebih banyak dari gelarnya. Maka tiang mencoba ngiring beliau untuk dapat gelar kembali di UIN Mataram. Beliau MH, Master Hukum. Mudah-mudahan tiang MPDI lakukan macam-macam aran gelar. Aran MM endah. MM niki milih merarik malik kan. Ada gelar MM kan? Napa ada? Lagu MM ni kerja milih merarik malik. Lagu Arab bapak-bapak niki milih merarik malik. Loe milih lagu Den Bani. Nggih, soal niki jamaah laki semua niki bapak-bapak adalah laki-laki istiqomah. Apa itu laki-laki istiqomah? Istiqomah adalah ikatan suami takut istri kalau di rumah. Balik doa dan takut depan balik. Nggih. Nasogol jangka. Tapi setia semua. Satu itu lebih baik daripada banyak tapi ribut setiap hari. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Satu lebih baik bagimu, sabda firman Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau tidak bisa berlaku adil, ya. Karena mungkin tiang pelungguh niki bisa menempati tempat yang sangat mulia niki, bagus niki, bagus banding sebelum maksud tiang, ya. Selalu duluan jangan terbawa lain tiang, mungkin dia datang lah, bagus niki, gantar ridam niki. Pembangunan niki tidak lepas dari peran perempuan. Peran dengan Nina itu bau lepasan nggih. Ia pinat dulang, pinat kopi, pinat teh. Ia bunini jari niki. Tahu tiang pelungguh nuntut ilmu dengan pengajian. Ngelek pahala tiang pelungguh. Memang tahu niki. Sirik ramen tahu niki si majlis pengajian, majlis ilmu, seri berumbuk terus pahala tiang pelungguh. Ia beda amal sembayang, amal puasa bikin amal jariah. Lamun amal ibadah sembayang mau tu pahala, pelik pahala. Lagu lamun tu angkah sembayang, dia angkah tu mau pahala. Puasa telik bulan Ramadan makin pelik pahala. Lagu lamun tu angkah puasa je
engkah no engkah pahala darat malik. Andai tak sekit sembayang mau terpahala 1 juta misalnya, satu solat zuhur misalnya 1 juta. Terbanding bekit pahala amal jariah marak niki mungkin tenyogulan arak 100.000. Andai 100.000 niki pahala 100.000. Banding sembayang sekit 1 juta masih jauh leman 100.000 juk 1 juta. Lagu 1 juta niki enggak lengkah. Lagu 100.000 niki berumbut terus berlipat ganda bisa lewat dari 1 juta. Apalagi madrasah ini, majelis ini berkembang terus, maka pahala-pahala itu akan mengalir ke dalam kubur yang Pulungguh Sami. Disitulah Pulungguh akan menemukan dan bersyukur dulu pernah beramal di yayasan niki, di majelis pengajian niki. Nggih. Saaran majelis ilmu niki sangat penting gati. Soal isit selamat dunia, isit selamat akhirat adalah karena ilmu. Man arada dunia fa alaihi bil ilmi. Saya milih bahagia dunia harus berilmu. Man arada akhirah fa alaihi bil ilmi. Saya milih bahagia akhirat harus ilmu. Aman aradahuma fa alaihi bil ilmi. Saya milih bahagia dunia, bahagia akhirat harus juga dengan ilmu. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Saya girang hadir li majlis ilmu, majlis pengajian marak niki, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, dengan senuh gampang tanya tamu jog dalam surga. Kalau dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Manik Allah dalam Al-Quran, apakah kamu mengira engkau akan masuk surga begitu saja sebelum jelas siapa di antara kamu yang sabar dan berjuang untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat niki seolah-olah surga itu susah, sulit, tapi dibalas oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memilih murah nama surga malik Nabi, girang-girang lalu nuntut ilmu, girang-girang lalu ngaji, girang ngaji jelap di tamat surga malik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih? Karena ini adalah cara kita untuk melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laik ke Mekah, balik coba Nabi. Ibu sampai loko niki bermeh getadah laik kan? Sampailah Islam di loko niki disambung oleh Tuan Guru Sufyan makin perjuangan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bantu beliau dengan dana, dengan dukungan, dengan tenaga, bantu beliau. Karena beliau dengan mendirikan majelis ini adalah beliau menyambung lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyambung, melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membantu beliau, membantu perjuangan beliau sama dengan membantu perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kena bantu Nabi, begitu bantu Tuan Guru Sufyan. Walaupun beliau bukan Nabi, tapi karena beliau melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dengan membantu beliau sama dengan kita membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena perjuangan ini butuh modal. Okay? Nabi Muhammad banyak beliau keluarkan dana untuk memperjuangkan Islam. Siapa donaturnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Istri beliau Siti Khadijah. Siti Khadijah itu wanita kaya, pengusaha kelas internasional, namun bahasa makin niki. Namun Pulungguh niki kan pengusaha, ibu-ibu lek pengusaha niki. Lagu masih engkah keruak. Pulungguh kan masih begondang engkah dia. Masih lain makan Pulungguh. Keruak. Rensing. Iya engkah di Pulungguh berusaha. Lagu Siti Khadijah niki nina lagu cok luar negeri lain berusaha ni. Mudah-mudahan sepelungguh mak meno kan? Karena beliau adalah seorang pengusaha wanita yang luar biasa, maka sepertiga kekayaan Mekah itu milik Siti Khadijah. Ia doang bantu perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sampai habis harta Siti Khadijah. Maka Siti Khadijah itu menurut sejarawan salah satu sebab meninggal Siti Khadijah niki adalah karena kelaparan. Nah, sempat diembargo di Mekah, hartanya Siti Khadijah habis, lalu beliau kelaparan. Sehingga beliau orang kaya Mekah, tapi mirisnya beliau meninggal dunia karena kelaparan. Kenapa kelaparan? Karena hartanya sudah habis untuk memperjuangkan agama Islam. Ibundi meninggal, Siti Khadijah sedih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu salah satu alasan beliau di Isra Mi'rajkan, karena sedang sedih ditinggal oleh istri beliau tercinta Siti Khadijah Al-Kubra. Bu saya ndek sedih tebelen ninggal isi senina cik sebinia. Okey. Belungguh kira-kira ande nak kira-kira contoh. Ande nak berjulu pen balik sebini sedih kira-kira. Sedih tu. Seduh sama mana senina dah. Ndak cemoh mare cemoh. Mau te merarik malik ni nak. Oh. Dengan ini boleh lalu jasa, saran dengan ini. Nggih? Boleh lalu jasa. Coba malah, namun pelunggah merah di masjid, maulid di masjid. Namun dengan ini dia mele pindah dulang dia gemas payu merah. Borong ke maulid. Undang-undang tuan guru mengkuru noja, dia pindah dulang undang ni tu. Anda namun ni dia pilih pindah dulang je borong tengah haji. Bulan Mi'raj niki. Lalu gara-gara dengan ini semangat pindah dulang, pindah jaja. Kari-kari seminggu, 2 minggu tak Mi'raj. Wan sepalek manok. Oh. Ngonek. Manok lelah terkorong masih ngonek ni merah. Ni. Boleh jasa dengan ini. Iya pun Sayyidina Umar. Lalu saran dengan ini biasa sangomeh sekali 2 je. Okey? Haran dengan ini ngomeh sekali 2 biasa. Lagu jaksen balik. Coba dengan ini deh, lebale. Ben popoan. Ben priapan. Ben ngana. Ben apel balik. Ben penyusu anak. Ben penyusu amak lain. Ya, tentu ni. Oh, maaf niki. Tentu. Namun dengan ini 2 tahun yang kah nyusu. Namun dengan mamon dia tahu balak nyusu sampai tahu. Ini gini. Ya, pun Sayyidina Umar sabar menghadapi perempuan, menghadapi istrinya. Arak sahabat aran Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari niki panglima perang. Kolomerat, orang kaya raya. Aku bilang nolek jak balik. Adik ni tahu mah baik, seipen balik sini na. Usuk bo jelo bolehlah lalu antom. Bilang jelo karan tom si sini na. Lalu jak Sayyidina Umar meh lalu curhat, lalu ending solusi, jalan keluar. Lalu untuk Sayyidina Umar rontok lawang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepi. Nedok Abu Dzar Al-Ghifari langan selap jendela. Riuk tedok Sayyidina Umar selong-selong Sayyidina Umar endah yang kentomes sesnina dulu. Anak pada doang arane ini. Borong kemono elete curhat dete pete jalan keluar paden masa jawab oleh Abu Dzar sogol Sayyidina Umar Abu Dzar delai harapan ni. Kita curhat mula. Eklete ending solusi berbicara dari kahtomes sesnina bilang gelo. Ni dok kan pada dan itu ni. Jadi anda lelah tu mesej pen balik. Omen ni buk sabar aku manek sina Umar. Andi ke hitung jasa senina banding ruan sakomeh sini jauh lebih beli jasa. Andi ni ngomeh ni 1%. Jasa je 50%. Maka oleh sebab itulah saya bersabar. Manek sina Umar. Aku ndak ngurumon pelungguh makin kata ngomeh mana tu wali sere bareh. Ndak ngomeh lah. Mun sama Maresina Umar. Mun semama milih lempelek doang mau dekat susah. Ni? Ada cerita dengan Tomeh lalu sini dan bilang jelu.
Mun teh nak senina lalu bergawin teh ni lalu bergawin jok senina. Tengah lama ada sumur tua ratusan tahun sumur ni musuruh nina senina nedok adik apa di dalam. Mun demak ni senina mun pelewah ke dalam. Tempuh nak sumur sana. Pengom hela lu senina kuno. Di mana ngone sugul jin lewat sumur sana. Sugul jin. Ya saya siden ni. Oh aku ni penunggu sumur ni. Wah ratusan tahun ke sumur sana. Isah kelai. Tumbeng kenan di isah tu dalam mun. Gara-gara dengan ini tu dalam baru tamu ni ngomeh dong gawe tu dalam. Ni jin doang ni isah dalam sumur. Ni ngomeh doang tu dalam baru tamu ni sana. Ngomeh dong gawe di dalam. Isah pita tu lain. Jin doang ini di isah. Kalau semamun di isah gara-gara ngomeh kan susah. Tapi yang laki juga harus sabar menghadapi perempuan, ya. Angka mana ulama amun demele bijajari solehah sebinian terjaga ipin balik istri kita harus dijaga, harus dibuat senyum terus, karena kalau perempuan senyum hatinya bagus, hatinya cerah, selalu moodnya baik, sehingga dia mendidik anaknya bagus. Oh anak lalu sekolah tuh nih belanja. Anak sehingga anak ketika mendengar ibunya lembut terus anak juga akan jadi orang lembut, orang bagus. Lagu lamun senina bilang julu bok lempar piring, lempar kemek rasentan, stres anak kita ikut stres anak kita jadinya. Sehingga istri kita harus kita perbaiki hatinya. Bagaimana caranya? Girang-girang beng belanja wah. Girang-girang ngopi kepe. Aneh kakak, saya kelompok kan ini habis kepe yang 1.000 datang, solah hangat. Mau ngomeh sebulan dompet, engkah ngomeh deh. Mendon ibu-ibu, sebagian deh. Nah itu, mohon maaf nih kindik sendiri saya. Aku nih ada sekederet doang, sekederet deh. Nah itu manik ulama sehingga itu salah satu sebab kenapa surga itu, coba sebut pelungguh dalam hadis dalam Al-Quran. Biasa yang disebut dalam Al-Quran hadis itu bidadari. Jarang itu disebut bidadara. Kenapa? Karena kalau laki-laki itu kalau disebutin bidadari, dia lebih semangat. Dua donde, bapak-bapak, gitu. Nah. Ini namun sini ada lampak doang ini serius daren deh. Itu datang guru. Mau tempelek lemah sempeng terus. Le mobil, lewat cewek le dulu. Padahal yang ketengat spion, parah tengat cewek. Demak kendok lemang kiri. No. Spion. Nih. Karena ketertarikan laki-laki sama perempuan itu luar biasa, ya. Lebih senang dia, oh benda-benda dari segini. Tapi kalau perempuan jarang janjikan bidadara. Kenapa? Karena di surga itu nanti perempuan itu enggak disediakan bidadara, ya laki-lakinya itu adalah suaminya. Semamun wajari semamun di surga lema. Bundet mele berombok semamun malik di surga dengan ini dan mele. Kenapa? Karena wanita itu sudah cukup dengan perhiasan surga. Dia lihat sana emas, dia lihat sana mutiara, permata, zamrud, udah senang hatinya. Leman dunia dan leman serius dengan ini. Namun ada toko julun toko emas, lupa nih semama separuh. Ini lupa semama. Dengan ini lamut jauh belanja je ke mall, budi tengah di mobil, nek do mall belanja. Pakendang lah tengah hati. Karena hobinya begitu. Oh ini lupa semaman. Telepon semaman. Halo. Hane lah ngatin. Oh lupa kenapa si dari dua hune. Soalnya cerita ini lah dengan mahmu ini lupa seninen separuh yang dengan mahmu. Lalu makan bagi seninen. Dok ni aja manjulu motor.
Pisah tu dalam makan. Menolak nas mamun juluan. Belin nas ninen lo tu wale. Telefon seninen. Halo, kak ambil tak mana? Ya baru boleh makan ni ni. Ya kan aku sim jawab ni. Lupa aku ni modal. Iyo mulai lo tu seninen Malik. Mana cerita ni dah dengan jauh seninen. Isi bensin tu Pertamina. Don jual adik isi bensin. Nasi bensin pun los oleh. Lupa lah seninen. Telefon seninen. Halo kakak angkam los ni. Beda dia. Dia Pertamina kan tahu. Orang beke. Asta lupa kan. Ini lupa seninen lah dengan dia. Ini gede. Aduh. Nah itu kita kembali ke pembahasan bahwa perjuangan ini contohlah Siti Khadijah. Habis hartanya untuk perjuangan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Karena perjuangan Nabi itu luar biasa. Nggih. Amun pelungguh niki berjuang lek loko lek sepet niki belum seberapa dibanding pedihnya perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Makin berjuang dengan ngecor, senang selalu ngupi, selalu tengah teh. Nggih. Lagu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perjuangannya itu luar biasa. Maka itulah juga sebab beliau diisra mi'rajkan oleh Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala karena pedihnya perjuangan beliau sebelum terjadi Isra Mi'raj. Di antaranya adalah beliau pergi ke Taif, lalu lumbar jog Taif Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan apa? Dengan harapan mau sambutan dengan penduduk Taif. Tapi apa yang terjadi? Sampai di Taif Nabi terpelewas dengan Taif. Anak-anak kocet kumpul pelewas Nabi, suruh nolek, merak dengan joga. Sambil berdarah mukanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdarah-darah mukanya. Namun terpelewas dengan berdarah naik masih tidak sabar, nggih. Terpelewas dengan membakar bungkak kendip saksi lalu. Gula mumur bakar pelewas. Lah. Tentu lebih marah lagi. Mutiju dengan lempeng ditiju peu ni do julut ni ju. Dek saksi lalu. Mendiju naik dek saksi lalu. Gula mendiju muat. Luar biasa itu sabarannya. Nabi Muhammad SAW dilempar sampai mukanya kena, sampai berdarah-darah muka Nabi Muhammad SAW. Tapi datang malaikat Jibril dengan malaikat penjaga gunung. Apa kata malaikat Jibril ketika Nabi Muhammad SAW lagi bersedih waktu itu? Qad sami'a qawla ummatika ilaika. Ya Muhammad, Allah SWT sudah mendengar omongan umatmu terhadapmu. Kasarnya umatmu terhadapmu sudah didengar oleh Allah SWT. Amaradu ilaika, dan perlakuan mereka yang buruk ini sudah didengar oleh Allah SWT. Maka ba'atsa ilaika malakul jibal ya anta murahu bima syi'ta. Nah ini jauh ke malaikat menjaga gunung untuk engkau perintah sesuai dengan yang engkau kehendaki. Malaikat Jibril Ibu maju malaikat penjaga gunung, ya Muhammad, lau arata an utabbikal ahsabain. Kalau engkau mau, saya bisa mengangkat dua gunung ini. Gunung-gunung di Mekah ini saya bisa angkat, lalu saya lempar penduduk Taif. Lalu saya habiskan penduduk Mekah ini. Apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bal arju an ukhruja min aslabihim ma ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'a. Jangan begitu wahai malaikat penjaga gunung. Kalau mereka penduduk Taif saat ini belum mau beriman, aku berharap nanti keluar dari air mani mereka orang-orang yang akan menyembah Allah, orang-orang yang akan beriman pada Allah dan tidak mensekutukannya dengan apapun. Itulah kesabaran Nabi yang pelungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amun bandingan bagi nabi-nabi sebelum jauh, Nabi itu lebih sabar dari nabi sebelumnya. Bagi contoh Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam baru puluh tahun berdakwah, baru puluh murid. Nanti tuan guru masih baru berdakwah harap pira tahun. 2 tahun, 10 tahun. 4 tahun. Wah, hampir puluh murid kan? Nabi Nuh baru puluh tahun, mau puluh. Mau pelungguh niki, tuan guru niki wah, ini 4 tahun aneh kalau jamaah wah. Ndek lelah.
Nabi Nuh balu puluh tahun berdakwah, balu puluh jamaah. Kira-kira ni dah sabar pelonggoh tu. Mundara gaji ni dah Nabi zaman lain. Kena zaman makin apa? Transfer mara guru sertifikasi. Bilang bulan. Ia pun berdoa, Nabi Nuh ngadu dia kepada Allah. Merasa capek dia berdakwah. Rabbi inni da'utu qawmi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai ila firara. Ya Allah, sudah lama saya berdakwah tapi ini makin jauh mereka umatku, katanya. Ya, ia memanik Nabi Nuh. Rabbi la tazar al-ardi minal kafirin dayyara. Nenek kaji, mun mane lalu ruan umat dia mele mati sembih, sembih dengan kafir ni atas dunia seni manik Nabi Nuh. Gemas Nabi Nuh. Nabi Lut berbeda tersiksa umat. Malaikat datang. Izin untuk Nabi Lut. Tican si Nabi Lut. Nabi Lut sembih umat dan siksa. Okey, sembih baik betul mati dengan dia milik mati elok ni. Allah, wah, kena gaji ke apa ni? Sembih hebai malaikat manik Nabi Lut. Undik tejinan si Nabi dengan dia bani malaikat seno. Pelot-pelot ke betul ni. Malaikat tebung kaun anak umat Nabi Lut dengan bawa segubuk-gubuk tangkat. Ande lokon behwas malaikat. Ande ni lokon. Keruk si malaikat anak kaum Nabi Lut segubuk-gubuk tangkat. Langit ni tangkat. Sampai si atas ni tangkat manik ulama sampai malaikat seara di langit dengar ni ongkah gongongan anjing di gubuknya Nabi Lut itu. Malaikat di atas langit itu sampai mendengar gonggongan anjing di kampungnya Nabi Lut itu. Saking atasnya dia diangkat oleh para malaikat. Di Nuh datang paling atas, ibu tertumpah kaum Nabi Lut. Dan disiksa. Tentu dengan izin nabinya. Gemas-gemas Nabi lain. Nabi Nuh baru sembih. Ya Allah. Dengan kafir dia. Lagu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menun dan tersiksa. Menun dan dosir. Menun dan dihina si umat. Ditawarkan lagi azab oleh malaikat. Tapi beliau menolaknya. Enggak mau saya. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukilah kaumku karena mereka belum tahu. Belum mendapat petunjuk. Niki jadi pelajaran yok tiang pelunggah yang berjuang untuk membangun madrasah, membangun yayasan, membangun majelis pengajian. Ambil pelajaran dari cara-cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Sekeras-keras ujian tiang pelungguh berdakwah di Lombok niki ndarak cerita tuang guru wah pelewas sitai sampi. Mara Nabi saat goloan tainon teh le bungkahkan. Sekeras-keras cara berdakwah di Lombok niki dia nuah ada cerita tuang guru tu berarah didengar. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau seorang nabi pernah terusir dari kampungnya, dilempar dengan tai, malah berkali-kali ingin dibunuh. Malah di perang Uhud beliau sampai luka tubuhnya oleh senjata-senjata orang-orang kafir sampai berdarah-darah. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mau mendoakan yang jelek kepada umatnya. Sehingga alhamdulillah tiang pelungguh makin bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam. Ibu tahu sembahyang, tahu puasa, tahu ngaji makin berkat jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Buk hari ke lanjutannya doa. Tajah beja jari. Suruh elite ngaji jok niki. Suruh elite tahfiz jok niki. Hari nafal Quran. Ndak abeng tegal HP doang. Makin HP doang sit ketungkulan zaman ini termasuk tiang entah. HP leman yang paling kecil sampai yang tua makin ye doang sing ketungkulan. Ibu bercerita tuang guru baru, loik papu-papu WA tiang basen baru kan. Aneh, papu-papu wah ta WA makin. Nggih. Deh, makin. Alhamdulillah, beliau mengerti tentang teknologi kan. Bija jarit makin ceket doang tegal HP. Sampai makin dit kurang-kurang dit bani ketuan nek anak makin. Dimit berketuan kamu nanya nih kena. Kamu bertanya-tanya. Ibu kederet berarti tahu ini. Nggih? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Karena itu lagi ngetren sekarang kan. Nah itu boleh anak kita pegang HP, enggak apa-apa.
tapi asal di HP itu dia pegang dengar ceramah, pengajian, seperti kata beliau tadi. Boleh anak-anak kita pegang HP, tapi untuk mengerti dengan teknologi, mencari informasi, mencari ilmu, boleh itu ya. Tapi jangan sampai anak-anak kita pegang HP terus dia nggak sholat. Maka tanamkan dulu di hati anak-anak kita iman yang kuat. Marak Luqmanul Hakim, contoh niki. Luqmanul Hakim itu adalah seorang budak. Budak hamba sahaya, tapi disebut namanya dalam Al-Quran. Diabadikan namanya dalam Al-Quran. Seorang budak hamba sahaya, diangkat namanya dalam Al-Quran. Kenapa? Karena wasiat dan pengajarannya kepada anaknya bisa jadi contoh bagi kita. Kan sampun dia pelungguh dengar cerita tentang Luqmanul Hakim, Gajah Bijajari, bahwa selama terkena gawe ternyata dengdak dengah unin dengan isi kena Bijajari. Soal larat doang dengan adik teman jo kita. Iya pun ini dik bija ni si Luqmanul Hakim taek keledai niki adalah hewan yang mirip kuda tapi lebih kecil dari kuda. Taek suruh Nabi Jen pertama taek datang langan dia kena si dengar apa kena anak dia kurang ajar, anak sejak taek terus amak si suruh lampak mun berhenti dengar mangkat dengar no anak mah aku lima atas sekarang Luqman yang mana atas sekarang datang tengah langan dia beriakan anak si suruh dia membawa ni molah tawa di mana atas dengar mangkat dengan anak dengar sabar lalu lampak malik berdua antaekan berdua antaek hemar sana datang langan sebut langan tir malik si dengan doh kurang ajar toh bikin anak pada doa dia doa naran hemar kocet masih tunggang hancur dua dengar menu anak marah doa mau dengar menonton nani menintan yang dek taek nani dua tu lampak hancur dua dia tunggang hemar datang langan nak kebongak toh bikin anak ulun hemar dia tunggang ke ni dengar no dari pelajaran no anak bahwa harap doang dengan eyur nggih lagu timak tiur sedengan. Tapi intinya kalau kita merasa benar, perjuangan kita benar, jalan terus untuk memperoleh ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Luqman dalam wasiatnya kepada anaknya, Aqimis shalah. Ya anak, girang-girang sembahyang. Ndak sembahyang. Manik Sayyidina Luqmanul Hakim. Pelihara sembahyang 5 waktu. Nah niki. Ieu wasiat Sayyidina Luqman jug bija ngara Nabi Ayub alaihissalam, "Ma ta'buduna min ba'di?" Anak, masih sembah nenek di muka mati lemak atundik. Masih sembahyang anak atundik di muka boleh lemak. Masih mau puasa atundik. Nah niki kekhawatiran orang tua. Sehingga kalau orang tua khawatir anaknya mau sholat apa enggak nanti setelah dia meninggalkannya, maka dia rajin untuk mendidiknya, rajin menyerahkannya ke pondok pesantren supaya dia sholatnya rajin, puasanya lancar. Itu yang harus kita pikirkan sebagai orang tua. Masih nak sembahyang anak tundik, masih nak puasa tundik lemak, rajin ibadah tundik lemak. Nah, ia harus terpikiran hidup sejari dengan toa. Separuh dengan apa? Makakan anak lemak kah mati lemak. Bangkat ke-sekecot tu ni semua tong keluik dan dia. Marah dengan wasiat duk anak. Anak lama kemati lemak, ndak baik jual bangkat dekat santren dia. Ndak baik jual bangkat dia, julun balik dia. Ndak baik jual bangkat lemurin balik dia. Tembik nama dia bangkat dengan nunya. Contoh Luqmanul Hakim, Aqimis shalah, anak jaga sembahyang. Ingat ya, salat niki hubungannya dengan Isra Mi'raj. Saking mulianya itu yang dijemput oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai langit ketujuh. Tidak ada ibadah yang dijemput oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung berhadapan dengan Allah selain salat 5 waktu.
Sehingga manik Nabi, man hafaza 'alaiha falahu nurun wa burhanun wa najatun yaumil qiyamah. Sai pelihara sembahyang 5 waktu, falahu nurun. Maka nanti di akhirat dia akan bercahaya. Wa burhanun, nanti di akhirat dia akan punya pembela. Salat itu akan membela dia di hadapan Allah. Wa najatun, dan orang yang memelihara salat 5 waktu itu pasti akan memperoleh kesuksesan, kebahagiaan dunia akhirat. Niki nurun ya temau lamun pelihara sembahyang 5 waktu. Nabi kena nurun, cahaya. Nabi bercahaya le majlis kiamat duduk dengan sembahyang. Bekas sujudnya, keningnya bercahaya, anggota wuduknya bercahaya bersinar. Li akhirat le padang mahsyar. Ia membemanik Nabi, ma min ahadin min ummati illa ana arifu yaumil qiyamah. Lemak le padang mahsyar manik Nabi. Sekek-sekek umat ketahun ke sekek-sekek tanda ke manik Nabi. Sahabat sedengah pidato Nabi, ya Rasulullah, kaifa ta'rifu ummataka fi kasratil khalaik? Ya Rasulullah, dari mana engkau akan tahu umatmu satu-satu di tengah jutaan, ribuan, miliaran manusia berkumpul di padang mahsyar dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman? Dari mana engkau akan bisa menanda umatmu satu-satu ya Rasulullah? Bunda jawab si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ghurran min asari sujud." Aku menandai umatku nanti di padang mahsyar dari keningnya yang bercahaya bekas sujudnya dulu di dunia. Muhajjalin min asril wudu, dan anggota wuduknya bercahaya, bersinar. Dari situlah aku mengenal umatku satu-satu. Manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang ingin dikenal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di padang mahsyar, hendaklah kita rajin-rajin salat, jaga sembahyang 5 waktu. Soal mur terkenal si Nabi di padang mahsyar lemak jelap tetenak dalam surga. Karena di antara yang membuat orang masuk ke surga itu, pertama, karena berkat rahmat Allah, dia bisa masuk surga. Kedua, orang masuk surga karena syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jadilah kan takuti setan daripada orang-orang yang rajin ibadah itu. Nggih? Satu orang alim asyaddu ala syaitan min alfi abidin. Satu dengan berilmu lebih ditakuti setan daripada orang yang 1000 ahli ibadah. Nah itu. Nggih, syarat niki kan semakin sembahyang 1000 rakaat niki. Andien perunggu baru nih kesa berangkat memang gede ke arah jamaah milih sembahyang. Entah lo ngaji teh. Oh, ndek kalau ngaji ya sembahyang aku sembahyang duha nih. Sampai 1000. Mana aja itu lo ngaji. Pelungguh niki wah mau 1000 wah kan 1000 rakaat. Oleh-oleh pelungguh bareh. Nanti mau 10 nih. Nanti mau 20 rakaat. Jelap dah mau 1000 pelungguh niki. Maka orang yang hadir di majelis pengajian itu jauh lebih ditakuti setan daripada orang ahli ibadah. Kenapa? Di majelis ilmu lah kita bahas bagaimana cara kita melawan setan. Bagaimana cara kita menghadapi godaan setan. Sehingga setan itu sangat khawatir melihat orang yang hadir di majelis ilmu, karena orang yang suka hadir di majelis ilmu itu susah digoda oleh setan karena bermodal ilmu yang dia miliki. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.